Apa kabar? Pasti semua adik-adik dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya adik-adik, yuk duduk yang rapi dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini kami boleh beribadah. Biar kami memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh perhatian. Berkati Tuhan adik-adik dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan dan juga hati yang haus dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Yuk bareng-bareng yuk, bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus akan cinta pada saya. Oh bilanglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Yeay, silakan duduk adik-adik semuanya. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi adik-adik, lebih dulu kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
persembahkan hidup kami. Kami semua adik-adik mau persembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Beri kami hati yang mau menerima, beri kami telinga yang dengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Kakak Gaby di sini. Semoga kalian semua sehat-sehat. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Semuanya udah siap ya? Kali ini kakak beri judul firmannya Memberi untuk Rumah Tuhan. Bacaannya diambil dari Keluaran 25-40. Kalau adik-adik mau baca, adik-adik bisa buka Alkitabnya dan baca Keluaran 25-40. Kita mau nonton video ini. Yuk! Ketika Musa berada di gunung bersama Tuhan, Tuhan berkata, "Suruhlah orang Israel membuat kemah bagiku, sehingga aku dapat tinggal di antara mereka." Tuhan memberi Musa instruksi yang sangat spesifik untuk membangun kemah suci atau tabernakel. Tabernakel akan menjadi kemah yang sangat besar yang dapat dibawa oleh orang Israel. Tabernakel akan menjadi tempat Tuhan bertemu umatnya. Buat persis seperti apa yang aku perintahkan, kata Tuhan. Maka Musa mengumpulkan semua orang Israel. Ia memberitahu mereka semua apa yang telah Tuhan katakan. Musa meminta mereka untuk membawa emas, perak, dan perunggu, kain ungu tua, ungu muda, dan kain trimisi, lenan halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan, minyak, kayu, rempah-rempah, dan batu permata. Tuhan memberikan keterampilan khusus kepada Bezalel dan Aholiab untuk membangun dan membuat sesuatu. Bezalel dan Aholiab dan semua pengrajin lainnya yang berkumpul untuk membangun tabernakel bagi Tuhan. Pada saat yang sama, orang-orang terus membawa persembahan dari apa yang mereka miliki. Tak lama kemudian, seorang pengrajin datang kepada Musa dan berkata, "Orang-orang membawa lebih dari cukup, kita tidak membutuhkan semua ini." Jadi, Musa menyuruh orang Israel untuk berhenti membawa persembahan mereka. Mereka membangun tabernakel seperti yang diperintahkan Tuhan. Tabernakel mempunyai 10 tenda dari lenan halus dan tiap-tiap tenda panjangnya 28 hasta. 11 tenda dari bulu kambing membentuk kemah di atas tabernakel. Di dalam tabernakel, orang-orang membuat tabut perjanjian. Mereka membuat tabir, meja, kaki-dian, dan banyak bagian lainnya. Setiap bagian memiliki tujuan khusus dan dibuat seperti yang Tuhan katakan. Ketika saatnya tiba, Tuhan memberitahu Musa cara mendirikan kemah. Tuhan memberitahu Musa bagaimana cara mengurapi tabernakel agar menjadi kudus. Mengurapi artinya menuangkan minyak ke atasnya. Tuhan menyuruh Musa untuk membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu masuk kemah suci. Harun mengenakan pakaian kudus dan Musa mengurapinya menjadi imam. Putra Harun juga diurapi untuk melayani Tuhan sebagai imam. Musa melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan dan tabernakel itu akhirnya selesai. Tuhan telah memimpin orang Israel dengan awan dan sekarang awan menutupi tabernakel. Kemuliaan Tuhan memenuhi tabernakel. Tuhan membuat tanda bagi manusia. Jika awan menutupi tabernakel, orang-orang akan tinggal di tempat mereka berada. Ketika awan berangkat dari kemah, orang Israel akan bergerak dan membawa kemah itu bersama mereka. Awan Tuhan ada di kemah suci pada siang hari dan api ada di dalam awan pada malam hari. Semua orang Israel dapat melihatnya saat mereka berpergian. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membangun sebuah tabernakel di mana Dia akan tinggal bersama mereka. Tuhan ingin bersama umatnya sebagai bagian dari rencananya untuk menyelamatkan orang berdosa. Allah mengirim Yesus ke tabernakel dan tinggal bersama orang-orang di bumi. Tuh, adik-adik, itu dia ceritanya bangsa Israel membangun kemah untuk beribadah kepada Tuhan. Keren ya, zaman dahulu aja udah bisa membangun kemah sebagus itu. Wow. Jadi,
Tuhan yang ingin dekat dengan anak-anaknya memerintah Musa untuk membangun sebuah kemah. Terus Musa meminta bangsa Israel untuk mengumpulkan barang-barangnya. Karena Tuhan ngasih taunya juga secara detail dari bahan-bahannya, terus ukurannya. Kalau adik-adik baca di Alkitab bahan-bahannya dan syarat-syaratnya itu panjang banget. Kalau kakak baca ini ya, wah listnya panjang banget. Waduh, ada emas, tembaga, perak, kain ungu. Baik banget deh adik-adik, pokoknya kalau kakak baca satu-satu perintah Tuhan untuk membangun kemah tersebut. Tapi yang kakak mau highlight dari cerita tadi adalah ketika Musa meminta bangsa Israel untuk mengumpulkan barang-barang sesuai dengan yang Tuhan minta, Musa berkata, jika yang tergerak hatinya. Berarti memberikan persembahan itu gak dipaksa loh adik-adik, tapi harus dengan tulus dan ikhlas. Nah, kayak tadi bangsa Israel, mereka tuh ingin juga bisa beribadah dengan Tuhan di tempat yang nyaman. Mereka memberikan sampai barangnya berlebih adik-adik. Wah, Wow. hebat, luar biasa, dahsyat ya adik-adik. Nah, sekarang kakak pengen ngasih tahu ke adik-adik yang mungkin masih bingung, sebenarnya kita ngasih persembahan itu untuk apa sih kak? Terus persembahan kita dipakai untuk apa sih kak? Kakak mau jelasin hari ini supaya adik-adik tidak ragu-ragu untuk memberi. Yang pertama, pemberian adalah ungkapan rasa syukur kita terhadap berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidup kita. Coba adik-adik sebutkan berkat Tuhan yang adik-adik rasakan dalam hidup adik-adik. Banyak banget kan? Jadi ungkapan rasa syukur adik-adik ya. Terus yang kedua, Tuhan ingin adik-adik memberikan yang terbaik sebagai kesadaran kita bahwa Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik buat kita. Salah satunya adalah keselamatan. Wow. Oke, mungkin adik-adik bingung kenapa kita harus memberikan yang terbaik. Coba, ini dia ilustrasinya. Adik-adik, kalau adik-adik ulang tahun, kuenya biasanya dikasih sama siapa sih? Apakah adik-adik beli sendiri? No. Enggak ya, biasanya kue itu diberikan oleh orang yang spesial. Terus biasanya kalau misalnya kita potong nih, kue pertama buat siapa? Buat orang yang spesial juga. Bisa buat papa mama, ya kan? Bisa buat kakek nenek. Nah, Tuhan itu spesial nggak buat adik-adik? Seharusnya spesial ya, bahkan yang paling spesial di hidup kita melebihi orang tua kita, ya kan? Nah, terus Tuhan itu memberikan segalanya yang digambarkan sebagai kue tadi untuk kita kan, sekolah, mainan, makanan, terus apalagi yang adik-adik suka, itu semua adalah titipan dari Tuhan loh. Terus kalau misalnya kita punya nih, misalnya kita dapat duit, terus hal pertama yang adik-adik harus ingat adalah persepuluhan. Itu dia. Yang pertama, yang paling terbaik kita mau kasih di Tuhan. Tuhan gak minta semuanya loh adik-adik. Adik-adik juga harus paham bahwa ketika kita bisa memberi, itu merupakan hak yang istimewa yang adik-adik punya. Karena berarti adik-adik diikut sertakan dalam pekerjaan Tuhan. Seneng gak sih kalau kerja sama Tuhan? Nah, itu dia bentuk kepercayaan Tuhan bahwa kita ikut membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Contohnya nih adik-adik, ketika
ketika adik-adik memberikan persembahan itu dikelola dengan baik supaya jemaat-jemaat di gereja yang mungkin membutuhkan bisa makan, mereka bisa hidup dengan aman. Terus juga adik-adik kalau ke sekolah minggu ada mainan. Itu juga pemberian dari jemaat-jemaat Tuhan yang sukarela, yang ikhlas untuk membangun pelayanan Tuhan. Terus adik-adik kalau misalnya di gereja bisa ibadah pakai AC, terus masih ada atap. Tuhan itu nggak pernah loh minta duit kita karena Tuhan itu udah kaya. Jadi apa yang adik-adik berikan itu untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan kasih Tuhan. Kayak gini nih contohnya. Oke, sekarang kakak punya di sini ada 2 botol yang berisi cuka dan kakak kasih warna yang menggambarkan apa yang kita miliki, talenta, uang, terus pokoknya semua yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Terus di sini ada wadah juga yang mengibaratkan lingkungan kita. Setelah itu, kakak juga punya soda kue yang mengibaratkan rasa syukur kita, terus rasa berterima kasih kepada Tuhan, habis itu ketulusan kita ketika kita mau memberi. Oke, sekarang kakak masukin ini dulu ke dalam sini. Lihat ya, jadi apa yang kita punya ketika kita tambahkan dengan rasa syukur, terus rasa terima kasih dan tulus ikhlas kita berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita lihat nih apa yang bakal terjadi. Kita masukin ya adik-adik. Wow. Lihat nih, kita baru kasih satu aja udah tumpah ke sekelilingnya. Coba kita kasih yang lain, kepunyaan kita yang lain. Tuh, ini juga tumpah ke sekitarnya, bahkan meluas, lebih luas lagi. Wow. Nah adik-adik, tuh kalau adik-adik bisa lihat, itu menyebar luas ya adik-adik. Nah itu dia. Begitu juga dengan kita, apa yang kita punya, kalau misalnya kita campurkan dengan rasa syukur, terus ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, pasti itu akan dampaknya sampai luas kemana-mana. Makin banyak orang yang bisa merasakan. Oke? Adik-adik mengerti? Wah, berarti kalau misalnya kita memberi apa yang kita punya ditambahi dengan rasa syukur, rasa tulus ikhlas, rasa semangat untuk memberi, itu akan bertambah banyak dan bisa meluas loh adik-adik. Jadi makin banyak kan yang tadi kakak bilang, makin banyak yang merasakan berkat yang kita punya gitu. Terus, jangan takut adik-adik kalau misalnya adik-adik memberikan apa yang adik-adik punya. Karena Tuhan itu peduli dan menjamin bahwa hidup adik-adik tidak akan kesulitan. Jadi, Tuhan akan memelihara adik-adik. Adik-adik akan tercukupi. Kita harus percaya itu. Oke, sekarang kakak mau kita semua buka Alkitabnya. Yuk, ambil Alkitabnya. Kita mau buka Amsal 3 ayat 9a. Kakak bacain dulu ya. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Wah, singkat, padat, dan jelas. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Yuk kita semuanya baca sekali lagi. Dari Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sekali lagi. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dihafalin ya adik-adik dan diingat bahwa harta kita itu bisa membantu untuk memuliakan Tuhan di muka bumi ini. Yuk semuanya kakak minta tutup matanya, kita berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih buat contoh bangsa Israel yang mau memberikan dengan tulus dan ikhlas untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami juga tulus dan ikhlas ketika kami memberikan persembahan, karena kami yakin dan percaya persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, juga Engkau berkati orang tua kami yang bekerja Tuhan, yang memberikan kami, menyalurkan berkat-Mu Tuhan, memberikan kami makan Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan dalam bekerja Tuhan, kesuksesan dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan, Engkau juga pimpin anak-anak-Mu Tuhan, supaya dalam sekolahnya Tuhan, dalam aktivitasnya Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu yang indah ini. Kami mau terus semangat untuk memuji, menyembah nama-Mu, terutama merenungkan firman-Mu siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jadi adik-adik sudah mengerti ya kenapa kita perlu memberikan persembahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Kali ini kita akan membuat kreativitas. Nah, kreativitas kali ini bersama Kak Tuti. Kita akan membuat apa ya? Ada yang tahu nggak? Wow, kita akan membuat cangkir teh. Wow, cangkir teh seperti apa? Mau tahu adik-adik? Apa aja sih yang diperlukan alat-alatnya? Nah, alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas warna. Adik-adik boleh warna apa saja, tapi harus 2 warna ya adik-adik ya. Terus spidol, gunting, lem, dan stick untuk lem nanti. Cara membuatnya seperti ini adik-adik. Kertas yang berwarna merah atau warna apa saja boleh, digambar bentuk hati boleh, bunga boleh, suka-suka adik-adik kreativitas. Habis itu digunting. Nih bentuknya kalau Atuti hati ya seperti ini ya. Tuh bentuknya hati seperti ini. Nah terus yang kertas warna lain, kalau Atuti di sini sampai warna kuning, ini nanti buat cangkirnya. Nanti caranya adalah ini dilipat jadi 2, harus sejajar ya adik-adik ya. Karena kalau nggak sejajar nanti cangkirnya tidak simetris. Dilipat jadi 2, lipat lagi jadi 2. Semuanya harus sama rata sisinya. Dilipat lagi. Ini dilipat lagi jadi 2. Harus simetris ya adik-adik ya. Terus ya. Nah, kalau udah seperti ini kita buka lagi, nanti akan ada nih bekas lipatannya. Habis itu ubah sisi lainnya, dilipat jadi 2. Seperti ini lagi, sama sisi lagi. Kalau sudah sama rata, kita tekan seperti ini. Habis itu kita buka lagi. Terus yang setengahnya kita lipat. Seperti ini. Yang tadi ambil garis tengahnya ya adik-adik ya. Kita lipat lagi ke dalam. Ya, belum sama ini Kak Tuti ininya, harus sama. Karena kalau nggak sama nanti nggak rata. Dilipat lagi ke dalam. Lalu bekas lipatan-lipatannya ini kita gunting adik-adik. Satu-satu ya, harus sesuai lipatan. Digunting. Nah seperti ini. Sampai ke ujungnya ya, yang dilipat tadi. Kalau sudah tergunting semuanya, kita siapkan lemnya. Boleh lem apa aja, yang penting nempel adik-adik ya. Terus ini kita gulung seperti ini adik-adik, bentuk lingkaran. Terus kita kasih lem deh.
Sebisa mungkin lemnya yang rata ya, sampai di atas yang guntingan tadi adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah rata, kita rekatkan. Seperti ini hasilnya. Lalu ujung-ujung yang kita gunting tadi kita lipat ke dalam. Ujung ketemu ujung. Supaya rapi kita lem juga ya. Kasih lem dikit-dikit sama ujungnya, yang penting nempel. Di sini kita kasih lem supaya nempel ya. Lalu lem di ujungnya. Demikian juga dengan guntingan yang lain. Kita lem dari ujung satu ke ujung yang lain. Tempelkan lagi sampai semuanya nempel ya. Nah, ini untuk bawahnya. Kalau udah semuanya nempel, kita balik, kita tekan seperti ini adik-adik supaya lemnya lengket. Lalu kita lipat kertas yang ini tadi sisanya. Kita mau buat gagangnya. Gagangnya boleh warna yang sama, boleh warna yang beda, suka-suka adik-adik ya. Kita gunting lagi. Seperti ini jadi 4 supaya tidak terlalu panjang. Ini udah jadi seperti ini, kita lipat seperti tadi ya. Ini untuk gagang cangkirnya nanti. Terus lipat lagi. Nah, supaya kuat tidak terbuka kita kasih lem. Seperti ini. Kita rekatkan, lipat sekali lagi, kasih lem lagi. Kalau sudah jadinya seperti ini, kita lipat ujungnya, ambil sedikit-sedikit untuk menempelkan pada cangkirnya. Terus kita kasih lem lagi. Sini juga kita tempelkan deh seperti ini. Nah, jadi cangkirnya, tapi belum indah adik-adik kalau belum dikasih hiasan tadi. Biasanya kalau Kak Tuti bentuk hati tadi ya, boleh bentuk bunga, boleh bentuk apapun ya yang bisa adik-adik suka-suka. Tempel biar cantik, kalau perlu boleh dikasih nama nanti ya. Cantiknya cangkirnya. Kita tempel lagi seperti ini. Satu lagi biar makin cantik. Seperti ini. Ini dia adik-adik hasil cangkirnya. Adik-adik bisa coba ya. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini dia hasilnya adik-adik, cangkir tehnya. Selamat mencoba di rumah, bisa untuk minum. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.